Sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi yaitu sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat vital, metabolisme, dan racun dari dalam tubuh. Lalu, apa saja organ yang terlibat? Sistem ekskresi pada manusia terdiri beberapa organ yang bekerja sama untuk membuang limbah dari tubuh, mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, hati, usus besar, kulit, dan paru-paru. Macam-macam organ ekskresi. Yang pertama, kulit. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau saat kita sedang kepanasan. Kulit sendiri terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lalu selanjutnya ada paru-paru. Dalam sistem ekskresi manusia, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang merupakan limbah hasil metabolisme sel-sel tubuh, sehingga harus dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Detailnya begini, ketika kamu menarik nafas, oksigen akan dibawa masuk ke dalam paru-paru dengan melewati beberapa saluran pernapasan, mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, hingga sampai di paru-paru. Kemudian di paru-paru, tepatnya di alveolus, akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan dipindahkan dari alveolus ke peredaran darah untuk selanjutnya diedarkan ke sel-sel tubuh. Oksigen lalu dipakai oleh sel-sel tubuh untuk melakukan metabolisme, sehingga sel-sel tubuh bisa beraktivitas. Hasil metabolisme ini menyisakan limbah dalam bentuk karbon dioksida. Karena karbon dioksida adalah limbah, maka harus dibuang dari dalam tubuh. Oleh karena itu, karbon dioksida dibawa dari sel-sel tubuh ke peredaran darah menuju ke alveolus. Karbon dioksida dipindahkan dari peredaran darah ke alveolus untuk dikeluarkan oleh paru-paru saat kita menghembuskan nafas. Lalu hati. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang sifatnya beracun. Karena beracun, maka bilirubin harus diproses untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Salah satunya yaitu dikeluarkan bersamaan dengan urin. Detail prosesnya begini. Pertama-tama di dalam hati, sel-sel darah merah yang sudah rusak akan dirombak. Kandungan hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak lalu diuraikan menjadi senyawa hemin dan protein globin. Nah, hemoglobin sendiri merupakan protein pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Protein globin hasil perombakan sel darah merah lalu akan diuraikan menjadi asam amino yang bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah baru. Sementara itu, senyawa hemin atau heme akan diubah menjadi biliverdin dan zat-zat besi. Zat besinya akan dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membentuk hemoglobin baru. Sementara biliverdinnya akan diubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini lalu akan ditambahkan oleh hati ke dalam cairan empedu. Selanjutnya ginjal. Ginjal menyaring zat-zat dan racun keluar dari darah. Zat-zat yang disaring ini berupa urea, garam, dan kelebihan air yang kemudian akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Tapi, tahukah kamu, urin yang dikeluarkan dari tubuh itu harus melalui serangkaian proses. Ada 3 tahap dalam proses pembentukan urin, di antaranya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu proses penyaringan sel-sel darah. Proses filtrasi menghasilkan urin primer yang mengandung air, glukosa, asam amino, urea, dan ion-ion. Yang kedua, reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat pada urin primer yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Yang terakhir, augmentasi, yaitu proses pengumpulan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam cairan urin sekunder. Proses augmentasi menghasilkan urin seutuhnya. Selesai sudah materi kita.